Di masa pemerintahan Raja Harun al-Rashid, hiduplah seorang lelaki sederhana tapi terkenal akan kecerdasannya, Abu Nawas. Kata-katanya sering membuat orang tertawa, tapi juga berpikir. Karena itulah, Raja sering mengujinya dengan perintah-perintah aneh, berharap suatu hari Abu Nawas akan menyerah. Namun kali ini, Raja benar-benar ingin mempermalukannya di depan seluruh istana, dengan tantangan yang mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Tantangan dari langit. Malam itu, langit Baghdad bertabur bintang. Raja Harun al-Rashid duduk di balkon istana, menikmati angin malam sambil menatap langit luas. Tiba-tiba, senyum licik terlukis di wajahnya. Abu Nawas selalu membuatku kalah bicara, gumamnya. Kali ini, aku akan memberinya tugas yang tak mungkin diselesaikan manusia. Keesokan paginya, pelayan istana berlari ke rumah Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, Baginda memanggilmu segera ke istana. Abu Nawas yang sedang menyapu halaman hanya mengangkat alis. Pasti Baginda punya rencana lagi, ujarnya sambil tersenyum. Sesampainya di hadapan raja, ia menunduk sopan. Abu Nawas, kata raja, aku ingin engkau menghitung semua bintang di langit malam ini. Catat jumlahnya dan laporkan padaku besok pagi. Para menteri di sekeliling raja saling menahan tawa. Abu Nawas tidak tampak terkejut. Ia hanya mengelus janggut dan berkata tenang. Baik tuanku, tapi hamba mohon, jangan salahkan jika jumlah bintang besok berbeda dengan malam ini, sebab bintang pun kadang berpindah tempat. Raja sempat terdiam, antara kagum dan geli mendengar jawaban itu. Baiklah, katanya mantap. Kita lihat, apakah kali ini kepintaranmu masih bisa menipu langit. Abu Nawas menunduk hormat, lalu tersenyum pelan sambil keluar dari istana. Menghitung bintang, bisiknya sambil tertawa kecil. Baiklah Baginda, malam ini langit pun akan kubuat bicara. Malam yang panjang. Malam tiba, langit Baghdad cerah, penuh bintang, berkelip seperti permata. Abu Nawas keluar dari rumahnya, membawa tikar, pena, dan mangkuk berisi air. Tetangga yang melihat keheranan. Wahai Abu Nawas, tanya mereka, apa yang kau lakukan malam-malam begini? Abu Nawas menjawab santai, aku sedang menjalankan perintah raja, menghitung bintang di langit. Orang-orang tertawa kecil, mengira Abu Nawas bercanda, tapi ia tetap serius. Ia duduk di halaman, menatap lama sekali. Sesekali ia mencelupkan pena ke mangkuk air, lalu menorehkan titik-titik di tanah. Namun bukan angka yang ia tulis, hanya titik-titik acak yang makin lama makin banyak. Beberapa anak kecil mengintip dari balik pagar, berbisik geli. Lihat, Abu Nawas menggambar tanah tengah malam. Tapi Abu Nawas tak peduli, ia terus mencatat sambil bergumam. Kalau terus begini, tanah Baghdad bisa habis kugambari. Menjelang tengah malam, ia berdiri, menepuk tangan dan berkata, sudah cukup, kalau bintangnya tidak berhenti bermunculan, aku bisa tua di sini. Ia menggulung catatan tanahnya dan tersenyum puas. Besok, katanya pelan sambil menatap langit, Baginda akan mendapat laporan terlengkap yang tak bisa dibantah siapapun. Dan malam itu, bintang-bintang seakan ikut tertawa menyaksikan akal cerdik Abu Nawas. Laporan aneh Abu Nawas. Keesokan paginya, suasana istana Baghdad ramai. Para menteri sudah berkumpul, menanti kedatangan Abu Nawas. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan senyum penuh rasa ingin tahu. Apakah kali ini si licik itu akan menyerah? Bisik salah satu menteri. Tak lama, Abu Nawas muncul sambil membawa gulungan besar yang tampak kotor oleh tanah. Ia menunduk hormat. Hamba telah menghitung bintang-bintang di langit sebagaimana perintah Baginda. Raja mengerutkan kening. Benarkah? Tunjukkan hasilmu. Abu Nawas membuka gulungan itu perlahan. Di dalamnya hanya ada ratusan titik-titik kecil tanpa arti. Raja melongo lalu tertawa terbahak-bahak. Ini
Kau menyebut ini laporan ilmiah? Abu Nawas menjawab dengan tenang. Benar tuanku, setiap titik mewakili satu bintang yang hamba lihat semalam. Bila Baginda ingin menghitung ulang, hamba persilahkan. Tapi mohon, jangan salahkan bila jumlahnya berubah, karena bintang suka berpindah. Suasana mendadak hening. Para menteri menatap raja, menunggu reaksinya. Raja menepuk dahinya antara kesal dan kagum. Abu Nawas, kau benar-benar membuatku tidak bisa marah. Abu Nawas tersenyum licik. Hamba hanya menjalankan perintah Baginda dengan penuh ketelitian dan sedikit imajinasi. Raja akhirnya tertawa agi. Tapi belum selesai Abu Nawas. Aku ingin bukti yang bisa kulihat sendiri. Abu Nawas menunduk sopan. Baik tuanku, beri hamba waktu 3 malam. Hamba akan membawa bukti nyata dari langit. Raja mengangguk. Ia tak tahu kejutan besar sedang disiapkan Abu Nawas. 3 malam misterius. 3 malam berlalu sejak Raja memberi waktu tambahan pada Abu Nawas. Namun selama itu, tak seorang pun melihatnya di rumah. Pasar Baghdad ramai membicarakan kepergiannya. Abu Nawas pasti kabur, kata sebagian. Ah, mungkin dia sedang menghitung bintang di padang pasir, timpal yang lain sambil tertawa. Raja Harun al-Rashid juga mulai curiga. Apakah dia menyerah kali ini? Gumamnya. Namun tepat di malam ketiga, ketika bulan naik tinggi, Abu Nawas muncul di gerbang istana sambil membawa sebuah kendi besar tertutup kain. Para pengawal menahan tawa. Apa isi kendi itu, Abu Nawas? Air matamu karena gagal menghitung bintang? Abu Nawas tersenyum santai. Tidak, justru di dalam kendi ini ada bintang-bintang yang Baginda minta. Kabar itu cepat menyebar ke seluruh istana. Raja segera memerintah, bawa dia masuk. Begitu tiba di hadapan raja, Abu Nawas meletakkan kendi itu di lantai dengan hati-hati. Raja menatap dengan heran. Kau serius? Kau bilang di dalam kendi itu ada bintang? Abu Nawas menunduk hormat. Benar tuanku, tapi jangan terkejut bila cahayanya terlalu menyilaukan. Raja dan para menteri saling pandang, menahan tawa. Namun Abu Nawas tetap tenang, bahkan tersenyum percaya diri. Dengan izin Baginda, katanya pelan, malam ini langit telah hamba turunkan ke dalam kendi. Raja mengerutkan kening. Baiklah, tunjukkan, mari kita lihat bintang-bintangmu Abu Nawas. Dan seluruh ruangan menahan napas, menanti kejutan yang pasti tidak masuk akal, namun pasti penuh akal. Jawaban tak terbantahkan. Semua mata tertuju pada kendi besar yang dibawa Abu Nawas. Raja Harun al-Rashid bersandar di singgasananya, mencoba menahan tawa. Baiklah, katanya, kalau benar di dalam kendi itu ada bintang, bukalah dan tunjukkan kepada kami. Dengan penuh wibawa, Abu Nawas membuka kain penutup kendi perlahan-lahan. Seketika cahaya lampu istana memantul di permukaan air di dalam kendi itu, memunculkan kilauan berkelip seperti bintang di langit malam. Ruang singgasana langsung hening. Lihatlah tuanku, kata Abu Nawas dengan tenang. Bintang-bintang yang Baginda perintahkan sudah hamba kumpulkan. Mereka semua kini ada di kendi ini. Raja mengerutkan alis, menatap air berkilau itu dengan bingung. Apakah kau sedang bercanda, Abu Nawas? Itu hanya pantulan cahaya. Abu Nawas menangkupkan tangannya sopan lalu menjawab. Benar tuanku, pantulan dari langit tuanku, itulah bintang yang Baginda minta hamba tunjukkan. Bukankah Baginda tak pernah menyebut bentuknya harus seperti apa? Para menteri terdiam, ada yang menahan tawa, ada yang mengangguk kagum. Raja tak bisa berkata-kata. Logika Abu Nawas lagi-lagi tak bisa dibantah. Ia menatap kendi itu lama sekali, lalu tersenyum pasrah. Baiklah Abu Nawas, aku menyerah, kau menang lagi. Raja kemudian berkata pada pengawalnya, berikan Abu Nawas hadiah emas, dia telah mengajarkanku satu hal penting. Kadang, kebenaran bisa dilihat, tapi tak perlu digenggam.
Abu Nawas menunduk hormat lalu menjawab pelan, "Hamba hanya belajar dari langit, tuanku. Semakin tinggi sesuatu, semakin rendah ia memantulkan cahayanya." Hikmah dari langit. Malam itu, setelah menerima hadiah emas dari raja, Abu Nawas berjalan pulang melewati jalan-jalan sepi Baghdad. Langit di atasnya kembali bertabur bintang. Sama seperti malam pertama, ia mendapat perintah aneh itu. Ia berhenti sejenak, menatap langit sambil tersenyum. "Wahai bintang," katanya pelan, "kalian memang tak bisa dihitung, tapi bisa membuat raja belajar rendah hati." Di istana, Raja Harun al-Rashid masih teringat kejadian tadi. Ia tertawa kecil setiap mengingat kendi berisi air dan pantulan cahaya. "Benar-benar gila," gumamnya. "Tapi dari kegilaan itu, aku justru mendapat pelajaran." Ia lalu memandang ke jendela, menatap bintang-bintang di langit Baghdad. "Kadang," ujarnya lirih, "kebenaran tidak perlu dicari terlalu jauh. Ia ada di depan mata, hanya butuh cara pandang yang berbeda." Sementara itu, Abu Nawas tiba di rumah, menaruh kendi itu di pojok ruangan. Ketika sinar bulan memantul di permukaannya, air itu kembali berkilau seperti bintang. Ia tersenyum puas, lalu berkata pelan, "Bintang-bintangku, kalian telah mengajarkanku satu hal, bahwa kebodohan terbesar manusia adalah merasa paling pintar." Dan sejak malam itu, setiap orang yang menatap langit Baghdad sambil tersenyum akan berkata, "Itu bintang-bintang Abu Nawas yang masih tertawa dari langit." Hikmah dari langit. Dan begitulah akhir kisah Abu Nawas disuruh raja hitung bintang di langit. Sebuah cerita lucu yang bukan hanya mengundang tawa, tapi juga mengajarkan kita bahwa kecerdikan dan kerendahan hati bisa menundukkan kesombongan dan kekuasaan. Kalau kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa tekan like, bell, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita legenda berikutnya yang penuh tawa, hikmah, dan kejutan dari masa lampau. Sampai jumpa di kisah berikutnya dalam Jejak Sang Legenda, tempat di mana setiap cerita lama masih hidup di hati kita hingga hari ini.